Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal, mahasiswa STIP Mujahidin Toli-Toli, Fakultas Peternakan, Prodi Peternakan. Di sini saya akan memberikan pembahasan tentang penjelasan tentang jenis-jenis hormon reproduksi ternak dan fungsinya, proses perkembangan folikel, proses perkembangan spermatozoa, dan proses fertilisasi pada ternak. Oke, saya akan membahas jenis hormon reproduksi. Hormon reproduksi dibagi menjadi empat jenis, yaitu hormon asam lemak, glikoprotein, amines, dan steroid hormon. Yang pertama, hormon asam lemak adalah hormon yang dibentuk dari asam-asam arahidonat dan memiliki berat molekul 400 Dalton. Yang kedua, jenis hormon yang kedua adalah hormon glikoprotein. Hormon glikoprotein pada dasarnya adalah jenis hormon polipeptida, hanya saja susunan asam amino pembentuknya lebih panjang, yaitu lebih dari 100 asam amino. Follicle stimulating hormone atau disingkat SH dan LH adalah jenis hormon glikoprotein. Jenis hormon glikoprotein memiliki berat molekul antara 300 sampai 7000 Dalton. Berikut adalah jenis-jenis hormon dalam kategori amines hormon. Hormon yang ketiga ya. Hormon ini tersusun dari asam-asam amino tertentu, yaitu trisin dan triopan. Contoh hormon amines adalah melatonin. Jenis hormon yang keempat adalah hormon steroid, yaitu jenis hormon yang dibentuk dari kolesterol. Jenis hormon steroid memiliki berat molekul antara 300 sampai 400 Dalton. Salah satu jenis dalam kategori hormon steroid adalah testosteron. Baiklah, saya akan membahas fungsi hormon reproduksi. Yang pertama, gonadotropin releasing hormone yang disingkat GnRH berfungsi sebagai hormon releasing, yaitu hormon yang bersifat mempengaruhi kelenjar lain untuk produksi hormon tertentu. GnRH dihasilkan di hipotalamus, tempatnya di median emission, ventromedial nucleus dan ventromedial nucleus. Fungsi utama GnRH adalah menstimulasi kelenjar anterior pituitari dalam pelepasan FSH dan LH. Mekanisme kerja GnRH adalah berdasarkan feedback negatif yang berasal dari gonad. Yang kedua itu prolactin releasing hormone yang disingkat dengan PRH dan prolactin inhibiting hormone yang disingkat dengan PIH. Kedua jenis hormon ini diproduksi di hipotalamus dengan fungsi yang berbeda. PRH berfungsi dalam memberikan pengaruh kelenjar pituitari agar melepaskan hormon prolaktin, sedangkan PIH berfungsi sebaliknya, yaitu memerintahkan kelenjar pituitari untuk menghambat pelepasan prolaktin. Prolaktin sendiri itu diketahui sebagai hormon yang berfungsi dalam mengatur sifat-sifat keibuan dan material behavior, menstimulasi kelenjar air susu untuk menghasilkan air susu ternak ruminansia, berperan penting dalam metabolisme perkembangan pankreas serta dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, luteinizing hormone yang disingkat dengan LH. LH berfungsi utama dalam proses luteinisasi, sehingga LH sangat penting dalam
ovulasi pada ternak betina. Folikel yang sedang berkembang membutuhkan peningkatan konsentrasi LH agar terjadi evaluasi. Pada ternak jantan, hormon LH dikenal sebagai interstitial cell stimulation hormone yang disingkat dengan ICSH, yaitu hormon yang diperlukan dalam mengaktifkan sel Leydig untuk memproduksi hormon testosteron. Dalam kata lain, fungsi LH pada ternak jantan secara tidak langsung berkaitan dengan tahapan perkembangan spermatozoa, kemunculan sifat-sifat kejantanan serta pubertas. Baiklah, selanjutnya follicle stimulation hormone yang disingkat FSH adalah hormon yang berfungsi utama dalam proses perkembangan folikel atau folliculogenesis pada ternak betina dan spermatogenesis pada ternak jantan. Mekanisme kerja FSH dalam folliculogenesis. Mekanisme kerja dalam FSH dalam folliculogenesis juga melibatkan interaksi dengan LH, sehingga kedua hormon ini harus tersedia cukup dalam tubuh ternak agar siklus estrus dapat berjalan normal. Selanjutnya, estrogen adalah hormon yang dihasilkan oleh folikel de Graaff di ovarium. Fungsi estrogen adalah perkembangan organ genital betina, memicu birahi sebelum terjadi ovaluasi, penebalan endometrium, serta terlibat dalam persiapan kelahiran atau partus. Estrogen berfungsi memicu pembukaan cervix pada saat estrus serta sekresi cairan untuk memudahkan perjalanan spermatozoa ke dalam organ reproduksi ternak betina. Sedangkan pada saat kelahiran ternak, estrogen menyebabkan kontraksi pada otot-otot vagina sehingga memudahkan dalam proses kelahiran ternak. Selanjutnya, progesteron P4. Hormon yang diproduksi oleh corpus luteum dan termasuk oleh golongan hormon steroid. Progesteron berfungsi dalam persiapan implantasi saat terjadi fertilisasi serta mendukung fisiologi uterus pada saat kebuntingan dan perkembangan embrio. Selain itu, progesteron juga berfungsi menghambat LH dalam bentuk memberikan negative feedback saat itu terjadi kebuntingan, sehingga corpus luteum mengalami lisis sehingga gelombang perkembangan folikel yang baru dimulai. Yang terakhir, testosteron bisa dikenal sebagai hormon jantan atau androgen. Disebut sebagai hormon jantan karena estrogen berfungsi untuk perkembangan organ reproduksi ternak jantan, termasuk berperan penting dalam pubertas serta kemunculan karakteristik primer ternak jantan. Hormon dihasilkan oleh sel Leydig di dalam testis dan berfungsi untuk produksi dan perkembangan spermatozoa. Hormon-hormon reproduksi ternak ini saling berinteraksi satu sama lain dan pengaturan reproduksi, peningkatan dan penurunan kontraksi satu jenis hormon berkaitan dengan kemunculan atau absennya hormon tertentu. Selain itu, faktor iklim dan nutrisi juga mempengaruhi aktivitas dan ketersediaan hormon dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas proses perkembangan folikel. Proses perkembangan folikel bermula pada waktu pubertas dan terus berlanjut sehingga mencapai menopause. Pada tahap ini, folikel berkembang dan mengandung sel T-ca yang melepaskan hormon-hormon seperti androgen dan estrogen. Folikel adalah kantung berisi cairan dan dalam ovarium indung telur, di mana telur berkembang kemudian dilepaskan selama evaluasi atau aspirasi.
Selanjutnya proses spermatozoa. Spermatozoa sendiri adalah gamet jantan dewasa yang diproduksi secara seksual. Pembentukan spermatozoa umumnya di tubulus, seminiferus, testis melalui beberapa tahap, diikuti oleh pembentangan di epidimis. Akhirnya siap dihasilkan sebagai air mani saat hubungan seksual dilakukan. Yang terakhir, proses fertilisasi pada ternak. Fertilisasi adalah proses pertemuan sperma dengan sel ovum yang melibatkan fusi antara sel sperma dan sel ovum yang haploid menjadi diploid. Sel telur ovum setelah dievaluasikan oleh ovarium ditampung oleh bagian akhir fundibular oviduk atau tuba falopi, kemudian ditransformasikan menuju uterus. Proses fertilisasi. Tempat fertilisasi pada hampir semua ternak adalah bagian bawah ampula tuba falopi. Fertilisasi terdiri dari serangkaian tahapan yang dimulai dengan penghembusan lapisan sel telur oleh spermatozoa diikuti oleh masuknya spermatozoa ke dalam sitoplasma sampai terbentuk pronukleus dan terbentuknya zigot. Baiklah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan karena masih banyak kurangnya dan saya juga masih belajar tentang dalam pembelajaran tentang ternak. Yang saya bahas tadi itu kan tentang jenis-jenis hormon reproduksi ternak dan fungsinya, proses perkembangan folikel, perkembangan spermatozoa, dan proses fertilisasi pada ternak. Ya, karena yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu sempurna. Ya begitulah. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.